Selamat jumpa lagi dengan saya Rinong Duk in Altum dalam katekese Iman Katolik. Sebelumnya terimalah salam manis saya dari kota Ambon, Manise untuk Anda sekalian. Para sahabat sekalian, perbincangan tentang seorang Yudas akhir-akhir ini sangat viral. Sebagian mengatakan Yudas masuk surga. Ada yang mengatakan Yudas tidak masuk surga. Oke, tentunya pandangan gereja Katolik sudah diulas oleh beberapa romo. Tapi di kesempatan video pertama ini saya akan menjelaskan lebih pada permenungan tentang tipe Yudas dibandingkan dengan seorang Petrus. Karena dua murid ini sama-sama membuat kesalahan. Tetapi reaksi mereka terhadap tawaran cinta sang guru Yesus itulah yang membedakan Yudas dengan Petrus. Konon ini sedikit lucu. Cerita lucu maksudnya. Konon alasan mengapa Yudas menjual Yesus gurunya adalah suatu kali Yesus mengajak ke-12 rasul untuk pergi ke sebuah bukit. Perjalanannya sedikit menanjak. Lalu karena mereka tidak membawa makanan, lalu Yesus meminta para murid untuk masing-masing membawa satu buah batu. Semua murid yang lain, 11 murid yang lain membawa batu yang besar. Sedangkan Yudas, dia santai, sehingga dia cuma mengambil batu yang kecil. Yudas pokoknya dia tertawa-tertawa melihat para rasul yang lain dengan badan sedikit membungkuk, lalu mereka membawa batu yang berat itu. Sampai di bukit, Yesus bilang, sekarang batu berubah menjadi roti. 11 yang lain, mereka punya batunya besar, akhirnya mereka makan roti mereka sampai kenyang. Sedangkan sang Yudas, karena dia membawa batu kecil, lalu dia makan roti tetapi tetap lapar. Yudas dia berkata dalam hati, suatu waktu nanti saya akan balas, entah kepada guru maupun kepada teman-teman. Ketika mereka turun dari bukit ke lembah, Yesus minta lagi kepada mereka, bawalah satu orang bawa satu buah batu. Murid-murid yang lain karena sudah capek, mereka membawa batu yang kecil. Yudas dia berpikir, tadi saya bawa batu kecil, diubah jadi roti, saya makan lapar. Sekarang saya bawa batu yang besar. Jadi Yudas dengan kekuatan penuh, dia memikul batunya yang besar itu. Sedangkan para murid yang lain, rasul yang lain santai dengan batu kecil. Ketika turun di lembah, mereka melihat pohon ara yang lagi berbuah. Sekarang Yesus bilang, sekarang lemparlah buah-buah pohon itu agar bisa dimakan. Murid-murid yang lain, 11 murid yang lain dengan gampang melempar, lalu mendapatkan buah pohon ara. Sedangkan karena batunya Yudas besar, maka dia tidak bisa melempar. Yudas lapar lagi. Kononnya karena dua alasan inilah mengapa Yudas menjual Yesus gurunya. Tentunya ini tidak benar ceritanya. Tapi hanya mau menjadi pengantar untuk kita masuk pada materinya. Jadi dalam permenungan kita hari ini, saya belum menjawab atau tidak masuk dalam polemik apakah Yudas masuk surga atau tidak, tapi mau menjelaskan karakternya. Karena dengan karakter inilah yang kita hendaknya
diingatkan untuk tidak seperti dia. Jadi antara Petrus dengan Yudas, mereka punya kesamaan adalah mereka dua-dua dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi murid, bahkan terpilih menjadi rasul. Dua-duanya juga pernah dikatakan, dilabelkan bahwa ada setan di dalam dirinya. Jadi seperti Petrus, "Nyala setan, engkau tidak memikirkan tentang hal-hal yang dipikirkan Allah." Kepada Yudas pun dalam Yohanes 6 bab ayat 71 juga disebutkan, dilabelkan setan pada diri Yudas. Kedua-duanya, baik Petrus maupun Yudas, pernah diingatkan oleh Yesus bahwa mereka dua akan jatuh atau gagal. Petrus dalam reaksinya ada perbedaan. Petrus menolak. Reaksi Petrus adalah menolak. Sekali-kali Tuhan itu tidak akan terjadi. Ketika Petrus menarik Yesus ketika Yesus mau mengatakan bahwa pergi ke Yerusalem untuk menderita. Sedangkan Yudas tidak bereaksi apa-apa ketika sang guru mengingatkan itu. Bisa terbaca dalam Matius 26 ayat 23. Kita melihat karakter Yudas, walaupun ia melakukan tos waktu minum makan di malam perjamuan terakhir dengan sang guru, tetapi ia tetap mengkhianati gurunya. Jadi tos, setelah itu dia mengkhianati. Keduanya, baik Petrus maupun Yudas, dinubuatkan sebenarnya atau diingatkan oleh Yesus bahwa mereka dua akan mengkhianati Yesus sang guru. Petrus jatuh dan gagal ketika ditantang oleh hamba perempuan pada malam penangkapan Yesus dalam Lukas bab 22 ayat 61. "Engkau pasti salah satu orang dari mereka." Petrus bilang, "Oh, saya tidak kenal dia." Sedangkan Yudas melakukan lebih tragis lagi. Ketika menjual Yesus dengan satu ciuman. Karakter keduanya berbeda. Perbedaannya adalah Tuhan hanya ketika dua-dua melakukan kesalahan. Kalau kita membaca kitab suci dengan teliti, Tuhan hanya memandang Petrus ketika Petrus melakukan kesalahan. Dia akan mengikuti Yesus dari jarak yang sedikit jauh. Ketika Yesus menoleh melihat Petrus, maka dia cuma memandang. Tapi kepada Yudas, Yesus berbicara menggunakan lidahnya. Kepada Petrus dia menggunakan mimiknya, hanya memandang. Tapi pada Yudas dia berbicara. Karena itu mata memandang Petrus, tetapi bibir berbicara kepada Yudas. Dua-duanya adalah sebenarnya usaha dari Yesus untuk menyelamatkan dua rasulnya ini. Keduanya menyesal memang. Baik Petrus maupun Yudas menyesal. Tapi tindakan lanjut dari tindakan penyesalan itu berbeda antara keduanya. Petrus dalam Lukas bab 22 ayat 62 dan Yudas dalam Matius 27 ayat 3-4. Jadi kita mengatakan bahwa keduanya bagaikan Petrus ada di puncak, sedangkan Yudas ada di dasar. Karena apa? Karena Petrus setelah menyesal, bertobat, lalu kembali kepada Yesus sang guru. Tetapi kalau Yudas, dia kembali kepada dirinya sendiri. Yudas kembali kepada dirinya sendiri. Yudas memang mengakui bahwa dia mengkhianati darah yang tidak bersalah. Setelah menjual Yesus, lalu Yesus sudah disiksa dan lain sebagainya, kan dia mengembalikan uang 30 keping perak itu kepada tua-tua Yahudi.
Jadi Yudas memang dia menyesal bahwa dia telah bersalah terhadap darah yang tidak bersalah ini, berdosa terhadap darah yang tidak bersalah ini. Tapi dia tidak berkehendak baik untuk menyucikan dirinya sesungguhnya dalam pertobatan yang sejati. Sedangkan Petrus tahu dan sadar bahwa dia telah berdosa, tapi mau diterangi dan diterima kembali oleh Sang Penyelamat. Itulah yang membedakan mereka dua. Yudas tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, menyesal, tetapi kembali kepada dirinya sendiri. Maka sebenarnya ia telah dijauhkan dari salib. Kita membayangkan apa yang dirasakan oleh Yudas ketika berdiri di pohon di mana dia menggantungkan diri melihat Yesus yang tergantung di Golgota. Tapi dia tidak turun dari pohon itu untuk pergi kepada Yesus. Tidak. Terhadap pengalaman pertobatan di mana Yudas kembali kepada dirinya, sedangkan Petrus kembali kepada Yesus. Jadi Yudas setelah melakukan kesalahan kembali kepada dirinya. Sedangkan Petrus dia kembali kepada Yesus, percaya kepadanya. Jadi keduanya, baik Petrus maupun Yudas, keduanya hidup dalam lingkungan religius yang sama karena mendapatkan pengajaran dari Yesus yang satu dan sama. Tetapi reaksi keduanya lah yang membuat mereka berbeda satu dengan yang lain. Yudas mewakili mereka yang ketika berbuat salah, lalu mereka hanya mengatakan betapa bodohnya aku ini. Tetapi seorang Petrus, sedangkan Petrus, dia lebih daripada sekedar menyadari bahwa dia bersalah atau bodoh. Dia menyadari bahwa betapa berdosanya aku ini. Inilah sebenarnya paradoks bahwa kita mulai bertumbuh menjadi baik. Tidak cukup kita merasa bersalah atau bodoh, tapi kita harus betul-betul merasa bahwa kita telah berdosa, melukai hati Tuhan. Perbedaan lanjutnya adalah ketika melakukan kesalahan, lalu Yudas merasa jijik pada dirinya, yang adalah sebenarnya adalah kesombongan. Sedangkan Petrus tidak memiliki sekedar perasaan menyesal, tapi lebih daripada itu adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Perubahan dalam pikiran tidak terlalu penting bila dibandingkan dengan perubahan kehendak. Dan justru dalam kehendak inilah membedakan Petrus dengan Yudas. Yudas mengakui dosanya dengan cara kembali kepada orang yang memberinya uang. Ini bedanya. Sedangkan Petrus kembali kepada Tuhan. Yudas menjerit sebagai konsekuensi dari dosanya. Tapi Petrus merasa bersalah atas dosanya yang telah melukai cinta dari Sang Guru. Karena itu merasa bersalah tanpa harapan dalam Kristus adalah penghancuran dan bunuh diri. Ketika kita mengorbankan Tuhan untuk sesuatu yang duniawi seperti uang, maka akan datang saatnya kita tidak menginginkan lagi barang itu. Seperti Yudas, dia sebelumnya menginginkan uang. Tapi setelah dia menjual Sang Guru dengan 30 keping perak, lalu uang itu tidak lagi diinginkan, dikembalikan kepada orang yang memberinya uang. Karena itu memiliki Kristus adalah cara terbaik dan kita tidak akan mencari lagi sesuatu yang lain. Santa Teresa dari Avila mengatakan, Tuhan saja sudah cukup. Karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa karakter Petrus dan Yudas menjadi ilustrasi yang baik tentang bagaimana dua tipe manusia murid-murid Yesus di zaman ini. Ini sangat cocok untuk kita zaman ini. Ada yang seperti Petrus, merasa buat salah, tapi bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ada yang seperti Yudas, berbuat salah, tapi habis itu kembali kepada dirinya, bunuh diri dan selesai. Petrus selalu terbuka terhadap rahmat. Dan itu terekspresi lewat surat-suratnya.
Kita diingatkan bahwa nilai dari pengampunan yang telah kita terima mengingatkan kita bahwa juru selamat kita telah membawa dan membayar lunas hutang dosa kita, bukan dengan emas, tapi dengan darahnya sendiri. Karena itu, faktor yang paling penting membedakan antara Petrus dan Yudas adalah Petrus percaya kepada pengampunan dari sang guru, sedangkan Yudas tidak percaya. Dan kepercayaan seperti inilah yang dimiliki juga oleh penjahat yang bertobat di tiang gantungan. Karena itu, dia mendapatkan janji paradise atau surga. Para sahabat, demikianlah beberapa hal penting yang saya katakan di saat ini. Dan nantikanlah katekes selanjutnya tentang Yudas pada sesi berikutnya.